Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Tentunya kabar baikan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, ketemu lagi dengan Bapak pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembahasan kita adalah penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kejujuran. Kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan yang baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Seorang muslim apabila berbicara, yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia sadar bahwa dusta merupakan tanda orang yang munafik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dia diberi kepercayaan dia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bentuk-bentuk perilaku jujur yang kedua adalah jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Bentuk-bentuk perilaku jujur yang ketiga adalah jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Bentuk-bentuk perilaku jujur yang keempat adalah jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifak. Keutamaan perilaku jujur terbagi dalam 3 bagian. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Berikut ini merupakan keutamaan perilaku jujur. Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Iman yang dimiliki seorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim, karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam, dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan.
Kejujuran akan mengantar perilakunya pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Setiap muslim pasti menginginkan masuk surga, karena kejujuran akan mengantarkannya ke dalam surga. Yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seorang mengikrarkan diri menjadi Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam menjalankan perintahnya, yaitu kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Misalnya, sebenarnya seorang muslim telah dilatih agar bersikap jujur. Dalam sholat subuh contohnya, seorang muslim selalu mengerjakannya sebanyak 2 rakaat karena syariat memerintahkannya demikian, sehingga apapun kondisinya, seperti di tempat yang sepi, dia akan tetap mengerjakannya 2 rakaat. Demikian pula dalam menjalankan ibadah puasa, tidak ada seorang pun yang tahu apakah seorang puasa ataupun tidak. Dalil perintah berperilaku jujur. Dalam ajaran Islam, perintah untuk berlaku jujur sangat ditekankan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teks-teks dalil yang berasal dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Salah satunya adalah tentang anjuran berperilaku jujur, yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 23-24. Mari kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Perilaku tidak jujur yang merupakan fenomena negatif banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditampakkan oleh sebagian orang yang lemah imannya, di mana perbuatan curang telah menjadi kebiasaan dan dianggap bukan perbuatan dosa, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Yang pertama, manipulasi data merupakan proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan, atau mengkaburkan informasi atau data sehingga terjadi ketidakbenaran. Yang kedua, berbuat curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencapai keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, sumpah palsu adalah pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan suatu perkara. Kemudian yang keempat, membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, YouTube, dan media online lainnya. Begitu juga ikut menyebarkan berita bohong lewat handphone atau membagikan atau men-share berita tanpa klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu.
Cara melatih perilaku jujur. Yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Niat merupakan kemauan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tekad yang kokoh adalah kemauan dan kehendak yang harus melekat pada diri seseorang dalam mempertahankan dan meluruskan niat agar tetap konsisten untuk tetap berada di jalur yang benar. Kemudian yang ketiga, keyakinan merupakan modal bagi seorang untuk melakukan aktivitas. Dengan adanya keyakinan yang kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir sikap optimis berupa kesungguhan dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam kehidupannya, disertai dengan sikap tawakal kepadanya yang pada akhirnya menimbulkan ketenangan jiwa karena sudah terparti dalam dirinya terkait kepada iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan yang terus-menerus. Latihan yang dapat dilakukan dengan mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan perilaku yang luhur, karena jiwa itu ibarat anak kecil. Yang keempat, memilih dalam berteman dan bersahabat. Teman atau sahabat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim, sehingga ada pepatah mengatakan, sahabatmu adalah cerminan pribadimu. Kemudian yang kelima, biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Untuk memulai jujur, harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain. Hikmah berperilaku jujur antara lain, yang pertama adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Kemudian yang kedua, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, adanya kemudahan dalam menjalankan aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain dan juga akan disukai oleh orang banyak. Yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang munafik. Yang kelima, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkannya ke surga. Kemudian yang terakhir, adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya karena sudah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur harus ditanamkan dan dibiasakan, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat, sehingga terbentuk budaya jujur dalam diri masyarakat Indonesia yang pada akhirnya bentuk-bentuk kecurangan seperti tindak korupsi atau bentuk kecurangan lainnya dapat dicegah. Berikut ini adalah cara-cara menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah di sekolah, yaitu 1. Meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika niat sudah ikhlas dan lurus, maka semua aktivitas belajar akan terasa ringan dan menyenangkan. Yang kedua, menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan atau ujian. Karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu di rumah adalah 1. Meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang tua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua.
Kemudian yang ketiga, bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah di masyarakat, yaitu satu, tidak membuat cerita atau berita hoaks dan gosip-gosip yang dapat membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif. Kemudian yang kedua, apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk ketidakjujuran dalam melaksanakan tanggung jawab seperti melakukan korupsi. Kemudian yang keempat, ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Bapa kepada kalian, jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, sholat duha, dan membaca Al-Quran. Tingkatkan ibadah sunnahnya, dan jangan lupa memprioritaskan, membantu dan mendoakan orang tua dalam segala hal, karena semua itu adalah bekal abadi kalian di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.